Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat kepada kita dan nikmatnya juga kepada kita. Mulai dari nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, terutama nikmat yang paling besar bagi kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sekurang-kurangnya mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus bersolawat? Jika di dunia ini saja kita membutuhkan pertolongan, maka kita bisa saja meminta pertolongan itu kepada orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita, dan teman-teman kita. Akan tetapi, akan ada suatu masa nanti, sebagaimana yang difirman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Mengapa mereka lari dari orang yang mereka kasihi, dari orang yang mereka sayangi? Padahal dulu ketika di dunia, mereka tidak bisa berpisah walau sedetik pun. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Pada hari itu, kita sibuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita, langkah kaki, ayun tangan, tatapan mata, pendengaran telinga, bahkan gerak hati. Di saat tidak ada yang bisa menolong, pada saat tidak ada yang bisa membantu, maka ketika itu kita hanya bisa mengharap pertolongan dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, marilah kita perbanyak berselawat supaya kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan mulia ini, saya akan menyampaikan kultum singkat yang bertemakan Ramadan melahirkan manusia yang bertakwa. Sahabat narasi dimanapun Anda berada, tujuan dari Ramadan adalah menciptakan manusia yang bertakwa, dan kedudukan manusia di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Inna akramakum indallah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, dan bukan pula karena bentuk dan rupanya. Akan tetapi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, dan Allah tidak melihat akan bentuk kamu, akan tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kamu. Kemudian, apa itu takwa? Ada apa dengan takwa? Dan mengapa harus bertakwa? Imam Ali menjelaskan takwa itu sebagai al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Mesti ada 4 unsur dalam diri kita, barulah kita layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Sahabat narasi dimanapun Anda berada, yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Di siang Ramadan, kita tahan diri kita dari segala sesuatu yang halal karena takut kepada Allah. Maka diharapkan di luar Ramadan nanti, kita mampu menahan diri kita dari segala sesuatu yang haram, juga karena takut kepada Allah. Bahkan, Allah berjanji untuk orang-orang yang takut kepadanya. Apa janji Allah untuk orang-orang yang takut kepadanya? Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman yang berbunyi, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً. Dan bagi orang yang takut saat menghadap Tuhannya, maka ada 2 syurga baginya. Maksud 2 syurga di sini adalah syurganya manusia dan syurga jin. Dan ahli tafsir berpendapat lain, maksud 2 syurga di sini adalah syurga dunia dan syurga akhirat. Kemudian yang kedua,
wal amalu bitanzili, melaksanakan atau mengamalkan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, yakni Al-Quranul Karim. Ramadan huwa syahrul Quran. Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran itu terdapat banyak kebaikan dan manfaatnya. Syekh Al-Sa'di mengungkapkan bahawa Al-Quran bisa menjadi asyifa, bisa menjadi obat bagi segala penyakit, juga menjadikan jiwa dan pikiran tenang. Jikalau antum lagi galau, jikalau antum lagi stres, jikalau antum lagi bad mood, maka segeralah berwudu, bacalah Al-Quran. InsyaAllah jiwa dan pikiran antum mutmainan, menjadi tenang. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca dan didengar, akan tetapi Al-Quran juga dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Maka mari kita laksanakan isi dan kandungannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu mendapat petunjuk dan menjadi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sahabat dan rasi, dimanapun anda berada. Kemudian yang ketiga, waridha bil qalili, ridho terhadap ketentuan Allah. Setelah kita berusaha, maka kita mesti menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hasrat dan ambisi menghalang kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di bulan Ramadan, kita diajarkan mengenali hakikat hawa nafsu. Jikalau kita sudah mengenalnya dengan baik, maka mudah bagi kita untuk mengendalikannya dan tidak mudah tertipu oleh hawa nafsu. Kemudian yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahili, mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Sudahkah kita persiapkan hari kematian itu? Rasulullah SAW bersabda, yang mengiringi mayat itu ada 3, yang 2 kembali, sedangkan yang kekal hanyalah 1. Mayat itu diiringi oleh keluarga, harta, dan amalnya. Harta dan keluarga akan kembali, sedangkan yang tinggal hanyalah amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Selama ini kita sibuk mengurus yang 2 perkara tersebut, kita lalaikan yang 1, padahal yang 1 itulah yang akan menemani kita. Jikalau anda termasuk orang-orang yang bertakwa, maka marilah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari kematian itu. Sahabat narasi dimanapun anda berada, sekian dari saya, cukup ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.